Baik, teks kita terdapat dalam Galatia pasal 5 ayat 1, kemudian ayat 13 sampai 26. Nah, ini kondisi jemaat Galatia. Ini gara-gara yang Yahudi menuntut supaya orang yang bukan Yahudi ikut aturan hukum Taurat. Salah satunya adalah sunat. Nah, Yahudi yang sudah Kristen menuntut supaya yang bukan Yahudi, yang Kristen, harus juga melakukan tuntutan hukum Taurat. Salah satunya adalah sunat. Ya, jadi itu persoalan di jemaat Galatia. Dan persoalan itulah mereka kemudian ada dalam situasi yang sangat gawat. Nah, itu diterangkan ayat 15. Tapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Lalu ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi gara-gara tuntutan orang Yahudi yang sudah masuk Kristen, mereka bilang yang bukan Yahudi, yang masuk Kristen harus sunat supaya selamat. Nah, itu persoalan mereka. Gara-gara persoalan itu, kondisi jemaat ini sangat memprihatinkan dan dalam kondisi yang gawat. Nyaris saling membinasakan. Jadi ini konflik yang luar biasa ini. Gara-gara menuntut supaya sunat, dong baku kasih salah. Saling menantang, saling mendengki, ya, saling menelan, saling menggigit. Nah itu, saling membinasakan. Kondisi sangat gawat. Gara-gara tuntutan aturan sunat itu. Padahal seperti kita ketahui dalam Kisah Rasul 15 itu, ketika tuntutan sunat itu ditekan atau dikehendaki oleh orang Kristen Yahudi, kan sudah ada rapat di Yerusalem. Ya? Kisah Rasul pasal 15 itu. Yang memutuskan bahwa sunat tidak berlaku bagi orang Kristen. Nah, sidang di Yerusalem itu ya, di Kisah Rasul 15. Nah, nanti Bapak Ibu baca bagian itu akhirnya mereka memutuskan bahwa yang sudah menjadi pengikut Kristus, tuntutan hukum Taurat sunat itu tidak berlaku lagi. Paulus juga hadir dalam pertemuan di Yerusalem itu. Tapi ketika dia sampai di Galatia, jemaat-jemaat di Galatia yang Yahudi itu menuntut juga. Nah, dasar dari tuntutan mereka memang pemahaman dari zaman Perjanjian Lama. Orang yang tidak sunat itu tidak akan selamat. Jadi, aturan agama Yahudi tentang sunat itu dianggap sebagai jalan untuk memperoleh keselamatan. Dorang tuntut itu. Supaya orang semua selamat, sunat harus. Sekalipun orang percaya kepada Yesus, sunat harus. Nah, kira-kira begitu persoalannya. Karena persoalan itulah Paulus bicara tentang kemerdekaan atau kebebasan. Jadi, kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, kebebasan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, demikian juga keselamatan yang dimaksudkan oleh Paulus di sini, hanya
dalam Yesus. Ya. Jadi Yesuslah yang membuat kita ini selamat. Sunat itu tidak mungkin membuat kita selamat. Ya, itu yang mau dikatakan oleh Paulus di sini. Nah, kemerdekaan atau kebebasan atau keselamatan yang diperoleh di dalam Yesus Kristus itu juga menjadi catatan para penginjil. Misalnya kita lihat dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya. Jadi, menjalankan atau hidup di dalam firman yang Yesus sampaikan, itu adalah tanda orang itu menjadi murid Yesus. Orang yang menjadi murid Yesus itu akan tahu kebenaran. Kebenaran itu akan membuat dia hidup sebagai seorang yang merdeka. Mengalami pembebasan dari dosa, mengalami kelepasan dari dosa, mengalami keselamatan. Ya, para penginjil juga mengatakan hal yang sama. Keselamatan bukan karena menjalankan tuntutan hukum Taurat, sunat dalam hal itu. Tapi keselamatan hanya datang di dalam Yesus Kristus. Nah, pada catatan yang lain, Roma 8 ayat 2, itu catatan Paulus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ini catatan yang lain yang diberikan juga oleh Rasul Paulus, bahwa hidup yang merdeka itu juga adalah akibat dari pekerjaan Roh Kudus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, karena itu dalam catatan Galatia ini, Paulus menghubungkan antara hidup di bawah hukum Taurat, dia identikan dengan hidup menurut daging, hidup di dalam Yesus, dia sebutkan hidup di dalam roh itu. Ya. Karena memang dalam catatan Roma 8 ayat 2 mengingatkan itu. Roh itulah yang memerdekakan kita dalam Kristus. Dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ini karya Tuhan sungguh-sungguh ada dalam makna Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Ya. Jadi ketiganya itu menjelaskan tentang bahwa seseorang yang mau selamat, dibebaskan dari dosa, hidup sebagai seorang yang merdeka, selamat, itu karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, akibat dari karya Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kita semua menjadi orang-orang yang merdeka. Tanda dari kehidupan yang merdeka itu, atau buah dari kemerdekaan itu adalah melakukan kasih itu. Nah, di ayat 14 itu. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi, hidup yang merdeka, yang menunjukkan bahwa kita ini hidup dalam kemerdekaan, itu tandanya, buahnya adalah saling mengasihi. Hidup saling mengasihi itulah yang Paulus sebut hidup menurut keinginan roh.
Dan memang Paulus sangat tegas. Dia seolah-olah mau menyamakan. Hidup dalam daging itu sama dengan hidup dalam tuntutan hukum Taurat. Jadi dia ini sedikit anti dengan hukum Taurat. Tapi hukum Taurat yang dimaksudkan di sini bukan saja 10 hukum itu. Hukum Taurat yang dimaksudkan orang Yahudi itu aturan-aturan yang sangat ketat. Jadi ada yang Yesus kritik misalnya hari Sabat tidak bisa bekerja, tidak bisa berjalan sejauh 7 mil. Ya, itu ketentuan aturan-aturan tambahan yang dirumuskan oleh orang Yahudi menerjemahkan 10 hukum Taurat. Ya, itu menjadi tuntutan mereka secara ketat. Tidak bisa tidak melakukan. Jadi ada sejumlah aturan yang sangat rinci sekali. Dari hukum yang pertama itu tidak saja jangan ada padamu Allah lain. Tidak saja itu. Dia bikin rinci banyak-banyak. Yang tidak ada Allah lain itu adalah 1, 2, 3. Itu yang disebut dengan tuntutan Taurat yang dimaksudkan itu. Jadi bukan 10 itu saja. Yang dia rincian-rincian itu. Dan orang Yahudi sangat ketat melakukan rincian-rincian itu. Dengan harapan melakukan rincian-rincian itu, dorang selamat. Nah ini yang Paulus kritik. Tidak ada itu. Bahwa kita melakukan semua kebaikan-kebaikan itu, justru karena kita sudah selamat. Keselamatan kita bukan pada taat melakukan itu. Kemerdekaan kita tidak ditentukan dengan melakukan tuntutan yang rincian termasuk sunat. Tetapi kita ditebus dan dibenarkan hanya oleh kasih Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu. Jadi sangat tegas dan keras sekali Paulus mengingatkan jemaat di Galatia. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Ya, sebab keinginan daging berlawanan keinginan roh dan seterusnya. Ayat 18, akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Nah, jadi hukum Taurat itu seolah-olah keinginan daging, menurut Paulus. Nah, keinginan daging yang dia sebutkan di situ adalah sungguh-sungguh perbuatan yang penuh dengan kejahatan. Ya. Jadi Paulus bukan membedakan atau memandang daging atau fisik itu kotor, tetapi dia menggunakan kata keinginan daging itu keinginan yang jahat. Ya. Lalu keinginan roh itulah keinginan yang baik. Nah, orang Kristen yang merdeka, menurut Rasul Paulus, hidupnya dipimpin atau hidupnya di dalam kebaikan. Itulah buah-buah roh. Orang yang tidak hidup dalam kebaikan, itulah orang yang hidup menurut keinginan daging. Dan sangat keras di situ, keinginan daging itu menurut Paulus akibat dari keinginan untuk menjalankan hukum Taurat yang rinci-rinci tadi itu. Ya. Jadi dengan rincian-rincian yang sangat ketat itu, mereka saling menantang, saling mendengki, saling menelan, saling menggigit, saling membinasakan. Nah, itu keinginan daging, ya, yang dimaksudkan oleh Paulus itu. Nah, karena itu dia menyamakan begitu saja. Hidup di bawah hukum Taurat sama dengan hidup dalam kedagingan. Jadi konteksnya itu. Sekali lagi ya, bukan hukum yang 10 itu. Hukum yang 10 itu baik ya. Tetapi yang dimaksudkan di sini itu yang DP rincian-rincian itu. Ya. Yang ditafsirkan oleh orang Yahudi dengan sejumlah rincian-rincian itu. Lalu orang Yahudi tuntut supaya semua orang melakukan itu. Kalau terada terselamat ini. Ya. Nah itu yang mau diperbaiki oleh Paulus.
Kita ini merdeka bukan karena itu, tetapi karena kasih Kristus. Nah, jadi intinya adalah kita taat menjalankan aturan gereja, taat menjalankan tata gereja, taat menjalankan aturan-aturan dalam gereja, bahkan taat melakukan hukum di negara, taat melakukan peraturan-peraturan pemerintah. Itu adalah buah. Buah bahwa kita ini sudah dimerdekakan. Kita ini sudah diselamatkan. Kita ini tidak taat aturan untuk selamat. Karena kita sudah selamat, kita taat sejumlah aturan. Ya. Nah, intinya itu. Jadi di sini bukan berarti bahwa peraturan tidak berguna. Bukan berarti bahwa hukum tidak berguna. Kalau hukum menjadi sarana untuk selamat, peraturan menjadi sarana untuk selamat, untuk apa Yesus mati? Ya. Cukup kita taat pada aturan agama, aturan negara, aturan masyarakat, selamat masuk surga. Lalu untuk apa Yesus harus berkorban sampai mati? Nah, maka menurut Paulus, keselamatan kita itu karena pengorbanan Kristus, karena kasih Kristus kita dimerdekakan, dan buah dari situasi hidup yang merdeka itu, kita melakukan kebaikan. Kita taat pada aturan, pada hukum, pada norma, pada peraturan-peraturan baik di gereja, baik di masyarakat, baik di negara kita. Nah, itu kemerdekaan yang dimaksudkan. Jadi kita menjalankan aturan itu sungguh-sungguh bebas ya, tidak ada beban yang membuat kita melakukan ketaatan. Ketaatan kita itu kita lakukan dengan sukacita. Bukan karena untuk menjadi tertentu ya, menjadi sesuatu. Supaya melakukan ini dengan baik kita mendapatkan sesuatu, tidak. Justru kita sudah dapat penghargaan itu, diselamatkan, maka kita menjalankan segenap aturan-aturan kehidupan. Ya, termasuk dalam gereja. Itu intinya teks ini bicara kepada kita. Sekarang bagaimana itu kita terjemahkan bagi anak-anak kita? Jadi tuntutan-tuntutan disiplin kepada anak-anak kita, remaja atau sekolah minggu, taat berdoa, rajin di rumah, menolong orang tua, di sekolah, guru, dan seterusnya, dimanapun itu ya. Jadi kebaikan-kebaikan yang kita tuntut dari anak-anak kita ini betul-betul menjadi warna kehidupan kita sebagai orang Kristen yang sudah selamat. Harus berikan semangat ini bagi mereka. Katakan bahwa yang kita lakukan setia dan seterusnya, taat dan seterusnya, rajin dan seterusnya itu, karena orang ini sudah selamat itu. Maka Tuhan melakukan itu. Itu sebagai tanda keselamatan. Sebagai tanda bahwa kita ini sudah diselamatkan, kita melakukan itu. Bukan kita cari keselamatan lalu orang berusaha dengan ketaatan kita itu. Tidak ada. Jadi semangatnya tidak sama, semangatnya beda. Ketaatan kita itu sebagai wujud syukur kita atau sebagai buah dari keselamatan. Maka kalau orang yang tidak melakukan kebaikan, ketaatan, kerajinan, ketekunan, seterusnya, ya dia sendiri menyatakan bahwa dia itu belum ada dalam keselamatan. Belum ada dalam ruang lingkup keselamatan yang Tuhan anugerahkan secara cuma-cuma. Dia memilih hidup di dalam kedagingan. Kira-kira begitu. Nah ini, berikanlah motivasi kepada anak-anak kita, remaja, untuk sadar bahwa yang penuh dengan kebaikan itu tanda bahwa Anda itu selamat. Orang bisa lihat bahwa itulah orang-orang yang diselamatkan. Menjadi kesaksian. Kalau kita tidak taat, kita tidak setia, kita tidak tekun, dan seterusnya,
kita sendiri yang menyatakan bahwa saya ini belum masuk dalam lingkungan keselamatan itu. Yang Paulus sebut dengan keinginan daging. Jadi kita sendiri yang menyatakan atau mau menjadi orang yang tidak selamat. Dengan melakukan keinginan daging itu. Tapi kalau kita mau berusaha melakukan keinginan roh itu, itulah wujud dari orang yang sudah diselamatkan. Jadi otomatis kita melakukan itu bukan cari. Kita melakukan itu karena kita sudah dapat. Sudah dapat maka bikin keinginan roh. Hidup dipimpin oleh roh. Kalau kita sendiri tidak mau hidup dipimpin oleh roh, ya kita sendiri yang menjobloskan diri sendiri kepada kondisi yang tidak selamat. Berarti yang rugikan kita sendiri. Yesus sudah hadiahkan ini, kemerdekaan. Buah dari kemerdekaan itu hidup dalam roh. Orang bikin saja itu. Tapi kalau orang tidak bikin hidup dalam roh, orang sendiri yang rugi, terus sendiri yang bersalah karena mau hidup dalam daging. Jadi jangan salahkan lagi Yesus. Salahkanlah diri kita sendiri. Nah, itulah kemerdekaan yang dimaksudkan oleh Paulus. Jadi beri motivasi kepada remaja. Karena dalam usia remaja itu usia yang rawan, bisa saja menerima motivasi-motivasi yang berbeda. Ya. Karena seringkali juga kan Tuhan bilang, ini kan kalau cari selamat kan masing-masing. Ada kata-kata itu ya. Nah itu sama dengan orang Yahudi itu. Cari selamat. Orang cari selamat itu tidak mungkin selamat. Usaha sendiri tidak mungkin. Orang sudah diberi hadiah selamat. Maka orang terima selamat itu dengan hidup dalam keinginan roh tadi. Jangan hidup menurut keinginan daging. Jadi kalau motivasi ini ada pada anak-anak kita, ya saya yakin mereka punya sikap yang berbeda. Jadi datang gereja itu syukur. Ibadah remaja itu syukur. Ibadah sekolah minggu itu syukur. Syukur karena sudah selamat. Bukan mau cari keselamatan, kau rajin-rajin. Bukan. Selamat sudah ada. Merdeka sudah kita. Kita sudah merdeka dari dosa. Nah, tinggal kita mau hidup dalam kemerdekaan itu atau mau membuang kemerdekaan itu dengan hidup dalam daging. Sekolah minggu. Sekolah minggu itu harus dijelaskan apa yang dimaksud dengan keinginan daging, apa yang dimaksudkan dengan keinginan roh. Ini kan orang mengerti itu. Keinginan daging itu yang bagaimana ya? Nah, Paulus menyebutkan keinginan daging itu sekian yang jahat ya di ayat 19 sampai 21. Sedangkan keinginan roh atau hidup dalam roh ayat 22 sampai 23. Ya. Jadi definisi dari keinginan daging yang itu sembah berhala, sihir, perseteruan. Nah, ini bisa diberi contoh-contoh. Apa itu penyembahan berhala? Itu bisa diberi contoh. Contoh konkret bagi sekolah minggu. Yang termasuk dalam sembah berhala itu apa? Ya. Percaya pohon, itu sembah berhala. Ya. Percaya batu, itu berhala. Sihir. Cerita anak-anak itu sihir. Apa itu Gucci itu ya? Ya. Aladin Gucci itu ya. Karena itu kan nanti orang menghayal itu. Ya. Sihir itu seperti itu.
Nah itu daging itu. Perseteruan. Ini apa nih? Berseteru baku musuh ya. Baku musuh mau baku damai, baku dendam ya. Berselisih. Suka baku melawan. Berselisih. Baku melawan teraba berhenti itu. Ya. Iri hati. Ada orang punya begitu tong ingin sama dengan orang, terus tong benci tuh orang itu. Itu iri hati. Amarah. Ya, coba yang disebut Paulus itu diberi contoh-contoh konkret bagi sekolah minggu. Jadi, yang ada pada dunia mereka itu. Misalnya, perselisihan. Mesti kasih contoh langsung. Misalnya ngana dengan ini satu, nama mereka misalnya Sapa dan Sapa. Kong tarabaku senang tentang sesuatu. Pokoknya baku dapat tarabaku senang. Bermain kaki subak pukul. Nah itu contoh-contoh begitu. Contoh-contoh yang konkret. Ya. Baru bilang itu, keinginan daging itu yang begitu. Itu adalah orang yang tidak selamat. Kira-kira begitu. Contohnya. Jadi perkataan-perkataan atau definisi-definisi Paulus ini diberikan contoh-contoh nyata bagi anak-anak yang selalu dong bikin hari-hari itu. Yang nyata pada kehidupan mereka. Supaya dong mengerti. Kasih itu seperti apa. Kalau kasih itu misalnya contoh di sekolah anak pena 2, tamang 1, tarada pena misalnya. Anak kasih 1 pada dia, itu melakukan kasih. Contoh-contoh begitu ya ibu-ibu. Contoh-contoh yang konkret begitu. Sehingga orang juga mengerti. Dan seterusnya ini. Kepada remaja tadi motivasi lebih penting. Ya. Jadi motivasi, orang ini tidak perlu cari selamat, Yesus kasih sedia. Yang perlu orang bikin itu hidup dalam roh. Jadi yakin kalau sudah hidup dalam roh itu so masuk surga sudah. Sampai akhirat. Makanya tong sukacita itu ya. Walaupun orang tidak bikin, tapi karena tong sukacita, tong terreflek dengan orang lain. Orang sendiri bersuka cita dengan keinginan-keinginan roh itu. Orang lain tidak menjadi masalah untuk melakukan kebaikan itu. Tidak menjadi penghalang bagi kita itu. Ya. Jika cuma kita yang mengajar dia itu tidak pernah mengajar. Itu tidak jadi masalah itu. Karena orang bikin itu dengan motivasi yang berbeda dengan orang yang mau cari selamat pun dia misalnya mengajar di sekolah minggu. Karena sudah selamat dia mengajar di sekolah minggu. Maka dia setia, tekun, disiplin, dan seterusnya. Yang lain yang mungkin belum mengajar tidak menjadi halangan bagi kita. Juga contoh-contoh dalam kehidupan yang lain. Nah, bikapa kok cuma kita saja yang begini-begini. Yang lain tak perlu itu. Dia tidak akan berpikir yang begitu. Dia selalu saja semangat melakukan. Karena motivasinya itu beda ya. Beda. Tara mengeluh-mengeluh begitu.